Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai menentukan titik crossover atau titik perpotongan dari sebuah crossover. Karena ini melanjutkan dari versi tutorial sebelumnya mengenai Smart Life, yaitu mengenai polarity dan fasa ya. Nah, ini saya lanjutkan bagaimana menentukan sebuah titik sebuah crossover. Nah, sebelum mengenali sebuah titik tentunya kita harus mengenali sebuah sistem. Nah, sistem itu kan banyak ya, mulai dari 2way, 3way, 4way. Nah, seperti itu. Yang mayoritas ya maksimal biasanya di 4way, jarang biasanya yang semakin banyak way. Nanti saya akan bahas sendiri kenapa banyak way itu semakin berisiko gitu loh, semakin malah berisiko ya. Nanti saya bahas di sendiri. Yang penting hari ini adalah menentukan titik sebuah crossover. Nah, kita mengenal sebuah crossover, titik crossover itu baik menggunakan sistem 2way, 3way maupun 4way. Nah, oke. Jadi sebelumnya apa sih yang harus kita siapkan untuk menentukan sebuah crossover? Nah, ini kebanyakan banyak orang ketika ingin membangun sebuah sistem itu membeli perangkat itu sekedarnya ya. Jadi tidak menentukan sistemnya nanti seperti apa. Nah, bagi yang mau membuat sound system, nah sebaiknya teman-teman sudah menentukan dulu sistem yang mau dipakai. Misalkan seperti ini, saya mau bangun sistem 2way, terus saya mau bangun 3way, jadi yang line array cuma high, low, langsung subwoofer di bawah, misalkan seperti itu. Nah, atau mungkin ada yang mau main 4way, high, mid, low sama subwoofer, misalkan seperti itu. Saya ingin seperti itu. Nah, tentunya teman-teman itu harus membangun sebuah sistem dulu. Sistem seperti sudah aku mau sistem 3way, aku mau sistem 4way. Nah, kalau sudah teman-teman sudah menentukan seperti itu, nah baru teman-teman cari komponennya. Komponen nanti disesuaikan dengan boxnya. Setelah itu baru ditentukan titik sebuah crossover. Nah, kenapa demikian? Karena banyak kejadian itu, misalkan high-nya sama ini yang kejadian yang 3way ya. Jadi high mid low, misalnya high dengan midnya ternyata ada yang nggak nyambung titik crossovernya, jadi di situ kayak ada gap atau ada lubang. Jadi harusnya seperti ini, lurus, high-nya bawahnya, setelah itu ke bawah. Nah, itu kurang efektif. Jadi kan ketika kita membuat suatu sistem akhirnya rugi gitu loh. Ruginya apa? Ya dengan komponen lain harusnya bisa. Kenapa saya membeli komponen ini? Ya, akhirnya keluar uang lagi. Nah, itu kan tidak sebagai kita rental ataupun bisnis ya kurang menguntungkan. Makanya itu perlu sebuah membangun sistem itu sangat penting, dan sistemnya nanti harus dibangun dengan baik dan benar. Saya sebagai contoh ya, ini menentukan sebuah titik crossover. Jadi kita langsung aja ke laptop aja ya biar lebih jelas. Oke, saya membuka sebuah produk dari sebuah ACR speaker ya. Saya bukan di endorse ataupun saya diminta untuk mempromosikan, tidak, karena memang ini sebagai contoh aja biar jelas. Jadi ini contoh sebuah komponen compressor driver. Jadi di sini misalkan menggunakan komponen ini ya, tentunya kita harus tahu sih apa yang harus dibaca, minimal yang harus dibaca itu kita harus tahu. Lebar daerah frekuensi atau biasanya disebut dengan FR, frekuensi respon dari sebuah speaker itu. Dia mampu di frekuensi kerjanya berapa? Nah, misalkan 1000 sampai 20.000. Oke, berarti aku nanti harus mencarikan mid yang di atasnya 1000 sedikit. Nah, misalkan seperti itu paling minimal. Nah, misalkan ternyata di sini ada rekomendasi sebuah crossovernya ya, ada sekitar 1800. Berarti saya nanti harus mencari mid harus di atasnya 1800. Misalkan cari yang 2,5, responnya yang masih tinggi 2,5 ke bawah, sampai nanti misalkan kalau 3way berarti sampai misalkan 100 misalkan. Nah, dipakai harusnya seperti itu. Oke, jadi ini ada contohnya. Misalkan saya menggunakan 10 in nanti sebagai sistemnya. Nah, di sini kita cari range kerjanya. Ini kebetulan 68 sampai 6200. Ini frekuensi kerjanya dari sebuah 10 in. Kalau kita perbesar di sini, kita bisa membaca di sini bahwa respon frekuensinya masih sekitar 2 kilo sampai 3 kilo, ini masih tinggi, masih cukup tinggi seperti itu. Dan frekuensi bawahnya itu sampai dengan frekuensi sekitar 100 masih oke, masih
masih oke sampai dengan 60. Nah, ini mulai sekitar 100 ke bawah ini mulai roll off atau mulai turun ke bawah. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, berikutnya apa yang harus kita perhatikan? Nah, kita harus memperhatikan kurva impedansi. Berarti kita harus, kalau bisa kita jangan sampai crossovernya jangan sampai di bawahnya impedansi ini, karena rata-rata itu kan speaker didesain 8 ohm ya rata-rata, walaupun ada yang 16 ohm. Nah, kalau 8 ohm itu ada di bawah. Kita perhatikan, ini kan impedansinya di sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sudah rata-rata 8 ohm, tapi sekitar frekuensi di sekitar 65 atau 60-an itu sudah tinggi impedansinya, bahkan sampai lebih dari 100 ohm. Nah, ini kan sebaiknya kita menghindari daerah ini. Nah, menghindari daerah ini harusnya bagaimana ya? Kita harus crossover, potong dulu sebelum daerah ini. Misalnya saya potong di sekitar 80, nah, ataupun saya potong di sekitar 80 ya, 80 sekitar sini, ataupun 90 atau 100 itu masih aman nantinya. Makanya di sini pasti dijelaskan daerah crossovernya atau daerah frekuensi responnya pasti 68. Artinya apa? 68 itu pasti di atasnya sedikit dari puncak dari sebuah impedansi, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa tahu ya, jadi membaca impedansi itu seperti ini. Nah, ini penting ketika teman-teman punya sebuah speaker, harus tahu impedansinya, jadi nggak ngawur menentukan sebuah crossover itu ya. Jadi rekomendasi crossovernya di sini kan 1800, artinya apa? Ini 1000, ini untuk high-nya ya tadi ya, 1000 ini 2000, tengah-tengah ini 1500. Nah, sama 1800 ini dari mana menentukannya ya? Karena ini dia menghindari impedansi ini juga. Oke. Setelah ini, nah berikutnya juga ada subwoofer. Subwoofer ini yang sering kejadian. Kenapa crossover point itu penting? Karena kalau teman-teman sudah tidak tahu crossover point, ya sudah, kemungkinan speaker untuk brodol atau speaker putus, speaker terbakar itu sering sekali. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam sebuah subwoofer? Oke, kita perhatikan di sini. Kita ke frekuensi responnya aja langsung ya. Ini contoh langsung 18 in. Saya mengambil tadi secara acak langsung. Nah, kita baca langsung dari responnya. Responnya ini dari sekitar dari 2000 ke bawah, terus sampai dengan 30. Nah, masih respon ya, masih respon di sini. Nah, berikutnya apa yang harus kita baca? Nah, yang sering kita baca itu adalah di kurva impedansinya. Di sini jelas dituliskan impedansinya ini sekitar puncaknya di 36. Mari kita baca frekuensi responnya sampai berapa. Nah, ini kan sekitar 35 36. Nah, makanya di sini apa? Nah, di sini disebutkan, di sini rekomendasi dari sebuah pabrikan tersebut merekomendasikan bahwa level daerah frekuensinya ada di 33 sampai dengan 3,9. Nah, jadi begini teman-teman, kalau di subwoofer teman-teman perhatikan, impedansi kan kita mungkin ngerjakannya di sekitar 100 sampai dengan di sekitar 30 sampai dengan mungkin sekitar 150 ya maksimal. Biasanya di situ. Nah, kita teman-teman bisa lihat ini impedansi ya ohm. Di sini mendekati 8 ohm daerah sini. Mendekati 8 ohm dan di sini sudah mulai naik. Nah, di sini impedansinya kan sudah mulai naik. Nah, seperti itu. Digambarkannya seperti itu. Jadi kita berusaha menghindari impedansi yang terlalu tinggi ini. Nah, supaya kita bisa konstan atau mendekati di wilayah di sekitar 8 ohm. Nah, jadi teman-teman, kenapa di pabrikan atau crossover itu menyediakan biasanya apa ya, lokat ya, crossover manual atau itu harusnya di lokat. Jadi teman-teman kalau nyeting crossover itu harusnya ya bawahnya harus di lokat seperti itu. Oke, langsung aja. Kalau ketika kita sudah punya crossover, kita sudah mendesain sebuah speaker, udah tahu speakernya bisa kerja di sini. Nah, berikutnya kita pasang di box. Di box itu nanti responnya bisa berubah. Nah, disinilah peranannya sebuah RTA itu digunakan, real time analyzer, untuk melihat responnya dari sebuah speaker itu bagus ketika di luar. Ketika dimasukkan di box, ternyata kadang bisa ada yang kemungkinan terjadinya cancel. Nah, cancelnya kenapa? Nah, itu nanti kita bahas sendiri ya. Ada banyak faktor soalnya di sana. Oke, nah di dalam box itu nanti akhirnya bisa responnya bisa berubah. Ada yang semakin naik atau seperti gunung nantinya di frekuensi tertentu, ada yang semakin hilang.
Jadi kita langsung aja ya, kita praktekkan dalam sebuah sistem aja. Misalkan saya contohkan menjadi sistem 3-way. Jadi ada high atau tweeter, ada middle sama dengan low atau subwoofernya. Oke. Jadi ada 3 sistem ya, 3 jalur ya di sini ya, 3-way. Oke, langsung aja misalkan ada high, middle sama woofernya. Kita langsung kita cek di sebuah RTA nanti jadinya seperti apa ya. Oke, pink noise kita nyalakan dulu. Oke, RTA kita jalankan, referensi sudah ada. Saya bunyikan speaker high-nya dulu ya. Oke, high-nya saya bunyikan. Nah, biasanya yang sering terjadi teman-teman, fasanya kan tidak terbaca. Karena ini ada sebuah, di sini kalau dibaca ternyata ada penundaan delay-nya. Kita langsung cari delay finder-nya. Teman-teman bisa menggunakan track atau delay finder. Oke, kita coba menggunakan delay finder. Oke, kita insertkan. Nah, di sini teman-teman sudah diketahui bahwa ini adalah sebuah hasil dari RTA komponen high yang saya pakai. Jadi seperti ini. Nah, ini komponen high yang saya pakai. Nah, ini saya capture dulu ya. Nah, oke, ini adalah komponen high. Nah, oke, sudah. Nah, berikutnya kita nyalakan sebuah low. Oke, low kita nyalakan. Oke, kita cari delay findernya lagi ya, supaya fasanya bisa kita ketahui bahwa dia positif atau negatif. Nah, dia di daerah titik 0 ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, kurva yang datang itu adalah dari Gunung Hulu Baru Lembah, berarti dia fasanya positif. Oke, nah ini adalah frekuensi low-nya, dalam arti mid string ya ini ya. Kita klik di sini adalah low. Nah, berikutnya kita cek dengan subwoofernya. Oke, kita cek subwoofernya. Nah, subwoofernya seperti ini. Kita delay finder. Nah, delay finder ini sering terjadi kalau di daerah subwoofer itu biasanya terjadi kebingungan ya, atau kadang kurang efektif ya. Jadi teman-teman harus mengenal namanya respon frekuensi. Jadi respon dari sebuah fasa karena adanya perubahan crossover. Teman-teman bisa langsung cek di video saya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di video saya. Nah, ini seperti ini, masuk di Dwi Prasetya Utomo channel saya, langsung klik di tutorial ini. Oh maaf, sorry. Teman-teman langsung masuk di sini, tutorial lengkap Smart Life. Nah, di sini nanti teman-teman pelajari jenis crossover dan responnya. Nah, ini nanti penting soalnya. Nah, kalau sudah gitu, nanti teman-teman tahu, nanti teman-teman bisa membenarkan frekuensinya ini harusnya bagaimana. Nah, nanti di sana saya jelaskan. Oke. Nah, di sini kan teman-teman sudah tahu ya. Nanti ini subwoofernya di sini. Saya capture dulu subwoofernya. Saya ketik dengan sub gini aja. Oke. Kita hentikan pink noise-nya. Kita matikan. Nah, teman-teman bisa menganalisis sendiri. Nah, ini saya beri warna yang lebih terang saja biar lebih jelas. Misalkan saya beri warna merah. Oke. Ini saya beri warna cerah biar teman-teman tahu, biar lebih detail. Apply, oke. Nah, berikutnya ada subwoofer. Kita cek di sini. Kita beri warna biru saja. Nah, oke, dari sini teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa terus crossovernya berapa antara mereka ini. Nah, oke. Yang perlu kita lihat di sini adalah ini ada komponen high, yang kuning ada mid, dan ini ada subwoofernya. Kita tidak perlu memperhatikan fasanya, yang penting kita perhatikan dari magnitudenya dulu. Yang di sini bisa kita lihat adalah kita harus menentukan namanya titik crossover. Berarti titik crossover itu ya antara mid dengan high-nya, ya di sinilah nanti titik crossovernya. Kita menentukannya di sini. Nah, sedangkan di subwoofernya berapa? Nah, subwoofer berarti frekuensinya daerah sekitar sini. Nah, ini contoh 3-way. Jadi nanti kita menentukan bahwa kita harus bisa mencatat. Misalkan seperti ini, subwoofer saya itu bekerja misalkan daerah sini. Ini misalkan sudah mulai turun. Nah, saya potong misalkan di frekuensi 30 karena misalkan seperti ini.
Kalau komponen saya itu menganjurkan dipotong di sekitar 30 atau 3, seperti tadi 33 ya sebagai contoh ya, kita masukkan komponen tersebut, nantinya bawahnya harus dipotong 33 seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti atasnya misalkan saya potong di antara ini di sekitar frekuensi yang bisa kita potong, kita sepakati kita gunakan antara 100 ataupun sekitar 90 sampai dengan 100. Misalkan saya pakai 95 ataupun 100, silahkan teman-teman, karena daerah ini low-nya masih bekerja, subwoofernya juga masih respon, jadi teman-teman bagus. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau low-nya mau di overlap sampai 50 ya nggak bisa, nanti kemungkinan malah kedodoran, akhirnya speaker menjadi cepat putus, itu menjadi beresiko. Potong aja sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau speakernya kerjanya di frekuensi 50 sampai dengan 150 ya udah kerjakan di sana, jangan sampai dia di over atau dikeluar dari ring tersebut karena bisa menjadi cepat putus. Nah, seperti itu salah satu penyebabnya, dia tidak sesuai dengan ring kerjanya. Seperti teman-teman kalau misalkan disuruh kerja paksa ya lama-lama pasti teman-teman juga capek, akhirnya jatuh sakit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi crossover yang bisa kita pakai di sini adalah ya teman-teman, misalkan dari sistem ini bisa pakai sekitar frekuensi 2,5 di sini, ini bisa karena ini masih bekerja, high-nya masih sanggup untuk ke bawahnya masih, jadi kita pakai di sekitar 2,5. Nah, ini crossover antara high dengan mid-nya. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat high-nya mulai turun di sekitar berapa. High-nya mulai roll off sekitar 15 atau 16. Nah, teman-teman harus potong ya, di frekuensi ini harus dipotong. Potong aja high-nya di sekitar 15.000 atau 16.000 ke bawah, ini harus dipotong. Nah, jadi high-nya ini dipotong, sedangkan mid-nya high atasnya. Jadi kalau kita catat seperti ini ya, kita bikin sebuah catatan supaya teman-teman tidak bingung. Ada yang namanya kan HPF sama LPF ya. Jadi langsung aja kita membuat sebuah catatan di sini. Teman-teman misalkan ini ada frekuensi high, di sini ada low, di sini ada gini aja. Ini ada frekuensi low-nya, di sini ada frekuensi mid-nya ya. Ini menggunakan 3-way system. Jadi di sini ada HPF, di sini ada LPF. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan high-nya tadi, atasnya kita potong di sekitar 15 kHz misalkan. Nah, seperti ini. Frekuensi bawahnya kita potong di berapa? Sekitar 2,5. Oke, kita catat. Nah, berarti 2,5 kHz. Nah, oke, berarti middle-nya tadi kita sepakati. Middle-nya tadi juga sama. Frekuensi kerjanya di sini, berarti kita potong di daerah ini 2,5 kilo ya. Bawahnya kita potong, kita sepakati menjadi 100 gitu biar enak. Jadi kita catat di sini. Jadi atasnya kita potong 2,5 kHz. Nah, terus bawahnya kita potong di 100 Hz. Nah, karena rekomendasi pabrik, bawahnya langsung kita pakai rekomendasi pabrik. 33 saya bikin 35 biar aman misalkan kHz. Nah, berikutnya saya bikin frekuensinya berarti ini sekitar 100. Nah, inilah titik crossovernya. Nah, tergantung ini titik crossovernya, titiknya. Nanti crossover yang dipakai, nah terserah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman ingin flat, nah ini bisa menggunakan bisa menggunakan namanya Language Sri, tipenya 24, maaf salah ketik, 24 dB per oktav ini. Nah, ini sebagai contoh 3-way system. Nah, berikutnya ada yang tanya, bagaimana mas kalau dengan 4-way system? Nah, oke, langsung aja saya contohkan seperti ini ya. Saya punya sebuah namanya sebuah speaker ya, ini ya. Di sini ada sistem 4-way, high dengan mid di sini, dengan mid di sini. Ini ada sebuah low dan ini ada sebuah subwoofernya. Nah, bagaimana sih mas kalau titik crossovernya di sini? Oke, langsung aja kita cek. Sama sistemnya kita harus mengecek secara satu persatu. Nah, frekuensi kerjanya. Yang pertama kita cek itu adalah misalkan kita cek dari high-nya dulu misalkan. Nah, seperti tadi kita cek misalkan kita cek subwoofernya dulu ya.
maaf, kita cek dari high-nya dulu, rank kerjanya. Nah, kita jalankan delay findernya. Oke, untuk mencari biar kita tahu fasanya, nanti biar tahu positif atau negatifnya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini frekuensi high-nya, ini saya capture ya. Jadi ini kita menggunakan 4way, jadi kita capture lagi ini high-nya. Saya ketik di sini high. Oke, sudah saya capture. Mari kita lihat responnya dari sebuah speaker middle-nya. Nah, oke, langsung kita track aja biar dia mencari secara otomatis. Nah, ini adalah sebuah mid. Nah, kita cek low-nya. Nah, ini adalah respon dari sebuah low-nya. Kita capture ini sebuah low. Oke, dan kita capture sekali lagi untuk melihat subwoofernya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, tracknya kita matikan. Oke, kita simpan dengan subwoofer. Nah, di sini kita sudah punya namanya high, mid, low sub ya. Jadi teman-teman sudah tahu responnya masing-masing. Nah, berikutnya tinggal kita cari, kita lihat sebuah responnya. Sama, saya rubah dulu warnanya biar jelas. Oke, ini adalah high, sebuah high. Nah, ini dengan high dengan frekuensi yang ada di sini sama kita potong, berarti nanti kalau sistemnya menggunakan sistem 4way, nah misalkan ini saya copy saja, saya taruh di bawahnya. Nah, ini saya beri nama dengan 4way. Langsung ini mid, low, kita tambahkan subwoofer misalkan. Nah, seperti ini saya beri jarak. Nah, oke, kita hapus, kita analisis lagi ya. Misalkan kita cek lagi di RTA bahwa di sini adalah high-nya dia bekerja sekitar, kita bisa lihat di sini di atas ini, teman-teman bisa lihat ini sekitar 15 kilo atau 16 kilo masih respon. Jadi kita bisa potong. Di sini misalkan low LPF-nya ya, jadi low pass filternya kita bisa potong 15 kHz. Oke. Dan bawahnya misalkan kita ingin memotong, kita potong di daerah sekitar sini, karena di sini sudah drop ya, udah turun, kita pakai 2,5 aja. Oke, langsung kita tulis di sini dengan 2,5 kHz. Oke, berarti middle bagian atasnya kita pakai 2,5 juga kHz. Nah, di sini middle-nya, kita lihat teman-teman, middle-nya yang berwarna biru ini. Nah, responnya ternyata sampai dengan 300. Nah, untuk melihat ini, misalkan saya beri warna lain biar lebih terang dan teman-teman lebih jelas. Oke, nah kita lihat dengan low-nya yang berwarna, ini saya ganti dengan warna yang lebih terang. Nah, kita lihat atasnya tadi 2,5, udah betul ya, sudah dengan link kerjanya. Kita lihat ternyata midnya cuma sampai di sini bunyi, tapi sudah tingkat kerasnya sudah menurun. Jadi kita tinggal pakai yang di daerah sekitar sini, jadi sekitar mungkin 300, atau ya kita pakai mungkin sekitar 300 saja ya. Jadi misalkan seperti itu, kita potong di sekitar frekuensi 300. Nah, berarti low-nya atasnya tadi 300. Oke, kita pakai, maaf ini salah ketik, bukan kHz tapi Hz biasa. Di sini juga ini ada keliru, salah mengetik, maaf. Nah, jadi seperti ini. Nah, low-nya, jadi kita tahu low-nya ini bekerja sampai berapa dengan subwoofernya. Subwoofernya saya beri warna lain dulu. Nah, di sekitar frekuensi 100 ya, 100 Hz. Berarti kita potong 35 bawahnya, langsung kita beri ini 100 Hz. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ini ring kerjanya dari sebuah sistem dari teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti tinggal kita menghubungkan masing-masing crossover dari ini. Jadi teman-teman sudah tahu jadi ring kerjanya, sehingga ini dipotong sesuai dengan ring kerjanya dari sebuah speaker tersebut, sehingga speaker secara responnya dia bekerja dengan fungsinya. Nah, tinggal teman-teman harus mencukupi dari sebuah
watt speaker tersebut supaya hasilnya menjadi maksimal. Jangan sampai di bawah dari watt si speaker seperti itu. Nah, oke. Itu tadi mengenai cara menentukan sebuah crossover ya. Jadi teman-teman supaya bisa mengerti, supaya teman-teman tidak asal-asalan menentukan sebuah crossover atau membangun sebuah sistem, sehingga teman-teman lebih irit uang, hasilnya bisa maksimal, dan tentunya tidak mengecewakan teman-teman sekalian. Oke, itu saja mengenai video kali ini menentukan sebuah titik crossover. Nanti mengenai menghubungkan antar crossover atau menghubungkan antar komponen, nanti saya bahas di video berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe video ini. Jangan lupa komentar di bawah mengenai apa yang kiranya belum jelas. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya saya upload nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.